Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Praktikum Komutasi Statistik RA akan menjelaskan mengenai pemrograman dengan fungsi pada RStudio. Yang pertama yaitu kita di sini mendefinisikan fungsi. Nah, di sini kita mengambil contoh yaitu adalah luas lingkaran. Nah, di sini tuh kita membangun fungsi dengan menulis function, terus di sini kita membuat argumennya tuh pi dan r. Nah, pi ini sebagai pi dari lingkaran tersebut, dan r ini sebagai jari-jari dari lingkaran tersebut. Nah, di sini tuh setelah kita membuat function, kita masukkan ke dalam masukkan rumusnya ke dalam function tersebut. Jadi caranya itu dengan cara membuat kurung kurawal, lalu di dalam kurung kurawal itu kita masukkan rumus. Berarti di sini luas pi kali r kuadrat. Nah, itu adalah fungsi dari luas lingkarannya tersebut gitu. Nah, terus di sini kita balikan nilainya yaitu dengan cara return 0. Nah, di sini kita mencoba rumus fungsi tadi itu, luas lingkaran itu, dengan cara memanggilnya luas lingkaran pi-nya itu 3,14, 9 itu adalah jari-jarinya, dan langsung ketemu hasil. Selanjutnya itu luas persegi panjang, sama aja seperti yang di atas. Kalau persegi panjang kan cuman panjang dan lebar saja kan, jadi argumennya itu panjang dan lebar. Terus di sini langsung di return. Nah, di sini tuh bedanya sama yang di atas. Kalau yang bawah ini kita langsung memasukkan nilainya. Kalau yang di atas itu kita memasukkan nilainya pada saat panggilan. Tapi kalau di function yang kedua ini kita memasukkan nilainya pada argumen awal. Jadi kita tinggal memanggil functionnya aja. Selanjutnya di sini itu fungsi rekursif. Nah, fungsi rekursif itu adalah memanggil bilangannya sendiri di dalam functionnya itu sendiri. Jadi di sini tuh contohnya itu adalah faktorial. Nah, di sini tuh kita pakai perulangan. Nah, kita di sini memakai if. Nah, if dengan n sama dengan 0. Nah, dia memberikan nilai 1. Nah, kasus rekursifnya tuh yang di return n kali faktorial n min 1. Nah, ini itu kita n-nya tuh dia manggil dari fungsinya sendiri gitu. Jadi kan di sini misalnya print faktorial 7. Nah, masuk ke if. If itu berarti masukkan ke persyaratan tidak sama dengan 0. Masuk ke berarti ke kasus rekursif. Masukkan ke rumus yang rekursif tersebut. Nah, habis itu baru dia ngulang gitu terus pokoknya sampai habis. Baik, di sini kita akan melakukan pemrograman dengan fungsi tipe S3, di mana S3 ini merupakan kelas yang paling sederhana. Dan pada S3 kita akan membuat objek dengan menambahkan atribut kelas ke dalam objek. Nah, di sini kita punya objek adalah MHS itera yang berisikan dengan fungsi dengan data nama dan umur, di mana kita di sini akan mendefinisikan kembali objek baru yaitu MHS yang berisi data list nama dan umur. Kemudian kita akan membuat atribut kelas MHS atau mahasiswa. Nah, kita simpan kode tadi, kemudian kita akan mencetak objek yang telah kita buat. Selanjutnya kita akan menambahkan data dari
nama dan umur yaitu Elis dan usianya 30 pada objek yang baru yaitu MAH1. Sehingga dapatkan hasil outputnya adalah namanya Elis, kemudian umurnya 30. Selanjutnya yaitu kelas S4. Kelas S4 ini digunakan untuk mengatasi masalah di dalam kelas S3 dengan sistem objek yang lebih formal. Setiap objek didefinisikan secara formal dalam suatu kelas. Selanjutnya dalam kode ini kita akan mendefinisikan kelas S4 dengan set kelas, dosen, slot sama dengan list. List ini terdiri dari variabel nama dan umur, nama tipe datanya karakter, dan umur tipe datanya numerik. Selanjutnya kita akan membuat objek dari kelas S4 dengan variabel baru yaitu dosen 1. Di dosen 1 ini kita akan menambahkan variabel nama dan umur. Namanya yaitu Alexis, umur 30. Selanjutnya kita akan menulis metode untuk kelas dosen dengan set method. Set method yaitu ditambahkan show dan dosen, lalu menggunakan function objek, dan kita akan menampilkan hasil dengan memanggil variabel dosen 1. Terlihat pada gambar bahwasanya output dari dosen 1 ini yaitu nama sama dengan Alexis dan umur sama dengan 30, sesuai dengan apa yang telah kita lakukan di kode sebelumnya. Oke, selanjutnya kita akan membuat kelas yang lebih terstruktur dan kompleks pada pemrograman R, yaitu menggunakan kelas R6, di mana pertama kita import library dari R6. Setelah itu kita buat sebuah variabel dengan nama peserta yang mana akan menampung nantinya kelas yang bernama peserta. Kita buat R6 kelas dengan nama peserta, di mana terdapat dua data yaitu name dan age. Kita inisiasi dulu null sebagai data awal atau data kosongnya yang nanti akan bisa diubah oleh si user atau si pengembang. Kita inisiasi sebuah fungsi dengan parameter name dan age. Kita set name dan age self.type self$name, yang mana itu nanti akan berisi dari parameter name, dan self.age nantinya akan disimpan dari parameter age. Kemudian kita keluarkan hasil dari data tersebut dengan menggunakan function dengan menggunakan print, variable print, di mana terdapat function. Kita print menggunakan cat nama save name, membuat baris baru /n, dan terakhir kedua yaitu kita print umurnya menggunakan fungsi cat, di mana kita menggunakan data dari self age, lalu kita buat baris baru. Setelah itu kita buat objek dari kelas yang telah kita buat sebelumnya, di mana di sini kita buat sebuah objek itu peserta 1. Kita panggil peserta new, kita panggil si kelasnya, lalu kita isi argumentasinya dengan nama Alice dengan umur 72. Kemudian kita panggil hasil dari pembuatan objek tersebut menggunakan peserta $print, dan kemudian pada kelas R6 ini kita bisa langsung mengubah nilai datanya pada kelas tersebut gitu. Dimana kita cukup memanggil salah satu atributnya peserta $age, dimana kita ubah yang tadinya umurnya 72 menjadi 27. Kemudian kita panggil lagi, maka umur dari objek peserta 1 yaitu terdapat nama Alice dan berumur 27. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.